bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu ya Tuhan, di dalam Engkaulah kami tenang, teduh, aman, damai, dan sukacita. Di luar Tuhan hidup kami kering, seperti ranting yang lepas daripada pokoknya, maka ranting itu akan kering. Kami tidak mau lepas dari pokok anggur. Yesuslah pokok anggur. Walaupun badai datang, goncangan datang, kami akan menikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Kami imani, kami rasakan juga Tuhan kehadiran-Mu dalam ibadah kami ini. Melalui puji-pujian kami ya Tuhan, membajak tanah hati kami ya Tuhan. Tanah yang keras, tanah yang berbatu-batu, tanah yang penuh dengan semak duri, Kau bajak ya Tuhan melalui puji-pujian, sehingga tanah itu lembut, terbuka, subur. Taburkanlah benih firman-Mu, dan apabila benih firman itu jatuh di tanah yang subur, tanah yang lembut, maka benih itu akan berakar, bertumbuh, berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Hidup berkelimpahan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, timbul iman kita, dan ketika kita percaya, mujizat itu nyata. Mujizat nyata bagi orang percaya. Dan tidak akan pernah kembali firman-Mu, tidak akan pernah sia-sia. Firman-Mu itu akan jadi. Firman-Mu itu akan jadi. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap ya Tuhan. Terima firman. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran, itulah yang tinggal memelihara hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan dan siap mengalami mujizat Tuhan. Dan yang percaya bersama saya katakan amin. Yes. Pastikan ibadah yang kelima ini, wah, tetap antusias, amin. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Fokus. Firman ini adalah janji Tuhan. Ini janji, perjanjian. Dan kalau Tuhan berjanji, Dia setia terhadap janjinya. Kalau Yesus berjanji, Dia berkuasa menepati janjinya. Itu Tuhan. Tuhan yang setia terhadap janjinya. Amin. Siap diberkati Tuhan? Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Ya, sesuai dengan tuntunan roh lah. Jadi kita nggak dikejar-kejar waktu lagi nanti ya. Ya kalau nanti sampai jam 10 ya biarlah roh lah yang bekerja. Tapi Roh Kudus tertibnya itu. Amin. Iya. Tadi terinspirasi saya dari pujian itu. Bumi bergoncang, gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi topik kita, tema kita sekarang ini kita angkat tentang kesetiaan. Sekarang sudah banyak orang gak setia. Banyak orang sekarang mengkhianati cinta. Siapa di sini yang pernah dikhianati? Jangan angkat tangan. Banyak juga ya. Siapa di sini yang pernah dikhianati? Atau siapa di sini yang pernah mengkhianati? Yesus setia terhadap janjinya. Setia, kesetiaan. Ya, ada lagu sekolah minggu dulu. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasannya untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Amin. Dan apa janji Tuhan kepada orang yang setia?
Ini dia. Setia sampai mati. Setia sampai akhir. Sama seperti Yesus yang setia sampai mati. Apa balasannya kepada Yesus yang setia sampai mati? Kita lihat dulu dalam Filipi 2 ayat 8. Yesus menjadi pola, menjadi teladan bagi kita. Kalau kita Kristen, pengikut Kristus, kita juga harus setia seperti Kristus setia. Amin. Jangan mengkhianati cinta. Cinta kepada Yesus, jangan terus lain, ya. Setia kepada Yesus. Cukuplah Angelina Sondak, nggak setia dia sama Yesus. Ditinggalkannya Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ini Yesus sebagai manusia. Yesus itu manusia 100%. Yesus itu juga Tuhan 100%. Yang percaya katakan amin. Yang ragu-ragu ikuti aja dulu. Amin. Ya. Jadi ini dari sisi Yesus sebagai manusia. Jangan kita bilang, oh itu kan dia Yesus, dia kan Tuhan. Enggak, ini sebagai manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Setia sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Iblis berusaha juga membuat Yesus tidak setia. Dia berdoa di Taman Getsemani. Iblis, udahlah nggak usah lah. Nggak usah. Ngapain kau mati di kayu salib? Tapi Yesus berdoa. Pukul dia. Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Kalau kehendak-Mu aku mati di kayu salib, kehendak-Mu lah yang jadi. Setia sampai mati. Yesus. Apa balasannya kepada Yesus? Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat apa? Balasan upah kesetiaan, meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Dan ayat yang berikutnya, ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di. Nanti satu saat Bapak Ibu, ini akan digenapi Tuhan, nubuatan ini. Nanti semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin saudaraku. Saya ingin percaya penduduk Indonesia satu saat akan mengaku, akan mengucapkan Yesuslah Tuhan. Kok ragu kalian? Amin kan? Itu janji firman. Bukan wacana itu firman. Supaya dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, semua lidah dan semua lutut akan bertelut. Hari-hari ini, janji Tuhan ini akan digenapi untuk Indonesia. Percaya. Kalau Tuhan yang berjanji, dan dia berkuasa melaksanakan apa yang dia janjikan. Itulah. Sekarang kepada kita juga, kita harus setia seperti Yesus, setia sampai mati. Apa balasannya bagi kita yang setia sampai mati nantinya? Makanya berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, yang setia tetap mengikut Tuhan. Sungguh kata roh. Kok agak curiga, kita baca ayatnya, ya ada. Betul. Wahyu, amin, 14 ayat 13. Tuhan minta kepada kita supaya kita setia sampai mengikut Yesus, amin. Cukuplah itu. Siapa itu guru junta itu? Namanya Bella Sapira namanya. Nggak setia dia, ya kan? Lebih tertarik dia sama jenderal. Jenderal Yesus, jenderal Yesus, jenderal. Tinggalkannya Yesus. Betul. Tapi dia kehilangan keselamatan.
Apa gunanya dia memperoleh apapun di dunia ini, tapi dia kehilangan keselamatan? Makanya ada di dalam Yesuslah ada keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi dia. Makanya jangan tinggalkan dia. Setia terus kepada Yesus sampai mati, apapun tantangannya, apapun ancamannya, apapun godaannya. Kawanku juga, rajin sekolah minggu, juga pemuda, tapi dia nggak setia terus mengikut Yesus. Nama kawan itu Samuel namanya. Dia menikah dia kepada orang yang tidak satu iman, dan nama Samuel ini berubah, ditinggalkannya Yesus. Namanya pun diganti, Samuel jadi Samsul. Itulah dia. Nggak setia dia. Betul. Setia. Nah, bagi kita dalam Wahyu 2 ayat 10, khususnya 10b, hendaklah engkau setia sampai mati. Untuk kita sekarang ini, ya. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Sekarang dicobai nih, iblis ini sedang lembur mencobai kita, mencobai iman kita, menggoda kita supaya kita meninggalkan Yesus. Tetap kita apa? Ku mau cinta Yesus selamanya. Jangan sampai tergoda kita, jangan sampai dicobai oleh iblis. Ini seperti kawan itu, Samuel itu jadi Samsul. Bruri juga, Bruri Pesolima. Kita kawin dia dengan Anita Sarawak. Namanya pun berubah menjadi Bruri Abdullah. Betul, betul ini. Nah, udah percayalah pendetaku, percaya aja. Amin. Saya doa di antara kita yang hadir di sini tetap setia sampai mati mengikut Yesus. Apapun pencobaan, apapun godaan dari iblis, dari setan, seganteng apapun itu, seganteng apapun itu, ganteng kali. Saya nggak percaya Yesus. Gimana ya? Apapun itu pencobaan semua. Ada juga jabatan, ditawarin jabatan. Tapi kau mendapatkan jabatan ini, eselon 2, kepala dinas. Tinggalkan Yesus, ubah KTP. K menjadi I. Itu dia, nggak setia. Amin, saudaraku. Amin. Ya ini penting ini, kesetiaan ini. Terus, ya. Oh, ini pencobaan iblis. Akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah, kita baca 1-2, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yesus sudah siap terus ini kan, kita hidup ini kan apa? Perlombaan ini, hidup ini, berlomba ini. Berjuang kita. Berlari. Berlari kepada mana? Tujuan, apa tujuan kita? Sorga. Berlari. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Memenuhi panggilan ketika ada godaan. Ini lari nih, maraton. Ada di jalan. Maraton itu kan 42 km, jauh juga kan gitu ya. Ada cendol. Cendol. Digodain. Cendol. Mata yang tertuju kepada Tuhan beralih. Namanya inilah deviasi. Dosa itu deviasi, lari dari sasaran. Itu dosa. Harmatia. Cendol. Ini nggak sadar, ini berlari.
cendol lah, bubur kacang hijau lah, kacang merah lah. Pasangan lah, jodoh lah, jabatan lah, pangkat lah. Selain. Tapi firman Tuhan berkata, hendaklah kamu setia sampai. Kalau kita setia sampai mati, maka akan apa? Mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ketika kita berlari, finish sampai di sorga, maka Yesus, atas kesetiaanmu, ku mahkotai kau dengan mahkota kehidupan. Nih hambaku yang setia, ku mahkotai kau. Amin. Seperti medali kan gitu kan, ketika dia finish kan gitu kan, dikasih medali. Medali itu ada medali emas, ada perak, ada perunggu. Amin. Ada juga. Nanti mahkota kita juga beda-beda. Kemuliaannya beda-beda. Ya. Itu dia. Hendaklah kamu setia sampai ya. Begini. Apa wujud kesetiaan kita kepada Tuhan? Iblis mencobai menggoncang bumi. Gunung-gunung beranjak, digoncang, dicobai kita. Wow, Tuhan melihat apakah dia tetap setia, enggak meninggalkan Tuhan Yesus. Sampai dia setia, sampai ke garis akhir, mati. Nah, apabila kita setia sampai mati, maka nanti dikaruniakanlah kita mahkota kehidupan. Wahyu 14 ayat 13. Ini dia. Woi, haleluya, haleluya. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam apa? Setia dia kepada Yesus sampai mati. Jadi waktu mati itu bukan sebutannya, bukan, setia kepada Yesus. Yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan. Apa wujud nyata? Tentu harus ada wujud nyata daripada kesetiaan kita kepada Tuhan. Bukan hanya dalam bibir kita, setia-setialah. Bukan hanya begitu. Tapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Iman tanpa perbuatan mati. Apa wujud kesetiaan kita? Saudaraku, pada hari-hari terakhir ini Tuhan akan menggoncang segala sesuatu. Bumi pun digoncang. Alam semesta digoncang. Lihat gempa di mana-mana. Deru laut, tsunami, penyakit, sampah. Apalagi? Gelombang panas sekarang ini. Melanda India, ribuan mati. Melanda Pakistan, ribuan mati. Terasa juga ke Medan ini 36 derajat Celcius. Panas. Melihat seperti ini. Tuhan yang pegang remote AC-nya dunia ini. Ketika remote-nya dinaikkan, tak, 36, tak, 36,2, tak. Panas sekali ya dengan waduh. Gak ada apa-apanya kita. Mobil sport kita gak menjawab. Walaupun kita punya mobil sport, Lamborghini. Tapi gak bisa mengatasi goncangan itu. Remote AC-nya dunia ini di tangan Tuhan Yesus. Dia naikkan top 40. Matilah 40, udah gak tahu lah. Lemas, degradasi. Amen. Itu maksud saya. Ketika datang goncangan, alam digoncang, bumi digoncang, langit digoncang, gelombang suhu panas, belum lagi penyakit menular, sampar, MERS, Ebola. Dalam menghadapi goncangan itu, tingkatkan standar. Amin. Tingkatkan standar. Amin. Standar apa kita tingkatkan menghadapi goncangan ini? Ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah dengan sungguh-sungguh.
Tuh. Ini diuji kesetiaan kita sekarang. Apa kita bersungut-sungut? Apa kita menyalahkan Tuhan? Kok begitu Tuhan ini? Kejam kali. Itu semua peringatan supaya kita menaikkan standar kita dan menguji kesetiaan kita. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Setia maksudnya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, wujud nyata kesetiaan kita kepada Tuhan adalah apa? Tingkatkan standar ibadah kita. Bukan lagi ibadah main-main. Ibadah kita adalah ibadah dari segenap hati kita. Roh, jiwa, tubuh kita, ibadah kita terintegrasi semuanya. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Tuhan tahu kok, Tuhan melihat hati. Mereka beribadah, bibirnya memang memuji memuliakan aku, tapi hatinya jauhnya daripadaku. Pertolonganmu, tapi hatinya tak kemana-mana, pikirnya kemana-mana. Enggak harus roh, jiwa, tubuh kita. Kalau kita memuji Tuhan, bersorak-sorak, ayo ekspresikan pujian kita, ibadah kita. Ayo sungguh-sungguh. Saya senang kali lihat kamu jadi. Wow. Standar ibadahnya betul-betul, tubuhnya, jiwanya, rohnya terintegrasi. Nggak ada gengsi-gengsi. Daud beribadah begitu sampai menari-nari dia. Wow, sampai istrinya, nggak jaim dia. Nikel akhirnya apa? Mandul dia. Jangan ada yang mengejek orang-orang yang beribadah dengan standar yang tinggi. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya suka di sini kalau ada jadwal Medan Plaza. Wow, ibadahnya. Wah. Walaupun ayo di sana dulu Pak ngopi-ngopi. Enggak lah, aku mau menikmati juga. Aku di sini enak kali, Pak. Ibadah. Standar ibadah itu ada dua ibadah. Ada ibadah pribadi, personal. Sama seperti Yesus setia beribadah pribadi kepada Tuhan. Markus 1 ayat 35. Pribadi dia, gak bersama muridnya. Pagi-pagi benar loh ini, subuh ini. Waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan apa? Beribadah, berdoa dia. Ini sudah Yesus. Ada hubungan personal dengan Bapa. Kita juga, kalau kita mau meningkatkan standar kita, kita harus punya waktu namanya saat teduh. Amin. Saat teduh. Itulah kekuatan kita. Sama seperti handphone. Pakai terus nggak pernah di-charger, diisi. Lowbat. Kalau lowbat, dia nggak bisa menerima berita, dia nggak bisa mengirim berita. Kalau lowbat, berita yang didengar bisa beralih, bisa berubah. Misunderstanding. Padahal berita yang diterima, tapi lowbat dia, bertobat gitunya di sana. Tapi didengar ketupat. Jadi apa gitulah? Lowbat. Demikian juga kita mengirim berita. Yang lain nggak bisa. Yesus seperti itulah. Dia charger hidupnya. Ibadah pribadi. Amin. Mau setia mengikut Tuhan, kita harus punya saat teduh bersama Tuhan. Kalau bisa pagi-pagi lah. Segar masihnya. Pagi-pagi. Saya tadi pagi jam 4 sudah dibangunkan Tuhan.
Langsung aku berdoa, beribadah, ambil gitar. Sring. Hari terbit matahari pagi-pagi. Amin. Betul. Baru apa? Menyembah dalam roh. Waduh, sampai berapa? Baru aku baca firman. Tuhan berikan aku hikmat. Taruhkan perkataanmu di hatiku, di mulutku, di pikiranku Tuhan. Itulah yang mau aku sampaikan nanti di Medan Plaza di 4 dan 5. Tuhan mencurahkan kepada roh hikmat dan wahyu